Review upgrade mesin plus CVT ketika touring ke Mataram, Lombok. 18 sampai 23 Maret 2022 aku berkesempatan untuk touring ke daerah sana ya, sekaligus untuk menjajal settingan mesin plus CVT di motorku tentunya, yaitu NMAX 2015. Perlu diketahui bahwa settingan terakhirku ini itu bisa dibilang untuk settingan di daerah Bali ya, terutama untuk daerah Kota Denpasar. Dan memang sesekali sekitar 2-3 minggu sekali itu aku bawa untuk touringnya ke daerah pegunungan atau pelosok-pelosok di daerah Bali tentunya. Lalu pasti akan ada pertanyaan seperti ini, Bang, apakah sesuai settingannya dengan jalur yang ada di Mataram, Lombok? Hahaha. Aku bakal jawab di video ini tentunya. Tapi sebelum aku ngasih tahu jawabannya, aku bakalan spill dulu untuk racikan motorku sampai updatean di video ini ya. Jadi kalian bisa pause untuk ngebacanya. Dengan racikan yang sudah aku pasang di motorku ya, ini benar-benar yang menurutku pribadi cocok untuk di area Kota Denpasar. Dan pastinya bertenaga dong ya. Dan racikannya ini klop dengan namanya riding styleku dan karakteristik jalanan di Kota Denpasar ya. Jadi bisa dibilang cocok. Tentunya aku sudah melakukan eksperimen ya. Jadinya untuk mendapatkan yang sesuai itu jujur aja aku perlu waktu. Dan ya nggak perlu terlalu lama banget sih sebenarnya. Jadi sudah dapat sesuai dengan apa yang aku inginkan. Memang kedepannya aku bakalan ada mau ubahan-ubahan sedikit ya. Tapi nanti videonya bakal aku tayangin setelah dari Mataram ini selesai semua ya video. Karena bakalan banyak video dari Mataram yang bakalan aku share ke kalian. So, apa jadinya ketika aku menjajal jalur di Mataram dengan settinganku saat ini? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah ketika aku di jalanan perkotaan ya, terutama di area Cakranegara dan juga di daerah Senggigi ya, itu bisa dibilang aku tidak ada terlalu namanya kayak masalah. Karena jalur-jalur yang di Cakranegara dan juga Senggigi tempat aku menginap ya, itu bisa dibilang gak terlalu jauh beda dengan kondisi di jalanan Denpasar. Yang notabene adalah jalan-jalannya itu juga nggak terlalu lebar-lebar banget dan ada juga persimpangan-persimpangan yang bisa dibilang cukup banyak. Tapi kalau menurut aku pribadi sih ya, kayaknya lebih banyak kan persimpangannya di Mataram daripada di Denpasar. Itu menurutku. Paling yang bisa aku rasakan berbeda adalah suasananya ya. Jadi suasana Kota Denpasar dengan yang di Cakranegara itu bisa dibilang ya memang pastinya berbeda ya. Karena kan beda daerah juga. Jadinya untuk buka tutup gasnya itu ya sudah pasti berbeda ya. Dan aku lebih waspada ketika berkendara di sana karena kan ya bisa dibilang bukan daerahku ya. Jadi kayak kurang tahu aja kondisinya di sana. Jadi ya kurang lebih seperti itu. So far untuk daerah yang aku sebutkan tadi tidak terlalu bermasalah banget. Lalu bagaimana di area tanjakan? Bisa dibilang ya untuk area tanjakan ya aku sudah pergi ke daerah pegunungan di mana tempatnya itu adalah di Puncak Sembalun dan juga Senaru ya. Mohon maaf kalau aku salah sebut nama, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini aku baru merasakan perbedaannya ya, bener-bener yang berbeda banget karena ada sedikit kayak timpang ya atau kayak kurang greget lah. Karena pada saat menanjak di daerah yang aku sebutkan tadi itu jalurnya lumayan curam. Dan menurutku putaran bawahnya itu harus lebih greget lagi. Karena jujur aja untuk settinganku yang saat ini untuk melewati tanjakan di daerah Sembalun ya, Sembalun Senaru itu agak kurang greget. Tapi bukan berarti nggak bisa nanjak gitu loh ya. Tetap kuat. Jadi power dari motorku, dari power mesin itu tuh masih tetap mendukung. Hanya saja power delivery-nya itu menurutku agak sedikit berkurang ya. Jadi bukan berkurang sih, lebih kayak kurang greget aja. Perkiraanku adalah kemungkinan ada 2 part yang harus aku ganti kalau memang aku kesana lagi ya. Dimana salah satunya adalah rollernya
turun 1 gram lagi, yaitu ke 11 gram, atau persentrinya aku ganti ke angka 1000 rpm ya. Menurutku sih itu bakal lebih cocok harusnya. Kemarin itu aku hanya PP 1 kali aja ya untuk ke daerah Sembalun dan juga Senaru. Namun aku sudah bisa menilai ya kemungkinan part yang mesti diganti untuk menyesuaikan dengan jalur di sana. Kalau tahun depan aku kembali lagi ke sana ya, dalam arti aku berkesempatan untuk touring lagi ke daerah Mataram untuk ya nonton MotoGP lagi lah ya. Jadi nonton MotoGP sambil touring sambil jajal lagi daerah di sana. Aku bakalan ngeracik kembali ya. Jadi menyesuaikan dengan daerah di sana, apakah bakalan benar-benar sesuai apa enggak dengan perkiraanku. Tapi aku hanya bisa sarankan ya, kalau hanya sesekali ngelewatin daerah seperti itu ya, harusnya kalian tidak perlu namanya ngutak-ngatik mesinnya, karena kan ya sesekali. Tapi kalau kalian yang memang setiap hari atau sering melewati namanya tanjakan, curam ekstrim dan sebagainya ya, silakan diracik kembali untuk daerah tanjakan yang memang sering atau memang setiap hari ngelewatin tanjakan. Kalau aku ya, ini adalah eksperimen. Jadi aku bakalan menilai dengan settinganku yang saat ini, dan nanti kalau kedepannya aku bakalan pergi lagi ke Sembalun atau Senaru, itu aku bakalan ngeracik ulang. Itu bener-bener murni untuk eksperimen aja, untuk menilai apakah bakalan cocok apa enggak ya. Jadi aku mungkin cuman sekali tok lagi ke sana dan ngecek apakah settingannya sesuai apa enggak. Kalau nggak sesuai ya udah aku bakal ngasih tahu kalian ya, kalau sesuai juga aku kasih tahu kalian. Tapi nanti bakalan balik lagi ke settingan sebelumnya, jadi yang sesuai dengan kondisi di Denpasar atau sesuai dengan di daerahku. Lalu pasti akan ada pertanyaan seperti ini, Bang, gerdek nggak motornya? Jawabannya adalah enggak ada gerdek sama sekali selama aku touring ke Mataram Lombok ya. Enggak ada gerdek sama sekali. Jadi nanti akan aku buatkan video khususnya tentang gerdek ini ya. Jadi ditunggu aja di video next ya. Bukan berikut-berikutnya, tapi ya maksudnya tunggulah ya. Karena aku ada eksperimen tersendiri untuk gerdek ini. Jadi kesimpulannya adalah, untuk motorku dengan racikan seperti ini ya, tidak ada masalah berarti ketika akan touring jarak jauh. Karena kan memang kalau dibilang touring jarak jauh itu kan tidak setiap hari ya, tidak setiap saat. Jadi aku kemarin itu bener-bener yang pengalaman pertama untuk touring jarak jauh sampai aku menginap, itu bener-bener yang pertama kali. Dan aku ngerasain bagaimana jalanan yang bukan di daerahku itu aku jajal gitu loh ya. Jadi di kotanya, di pegunungannya itu aku jajal semua dan bener-bener berasa banget. So kalau kalian bertanya settingannya seperti apa ya, nonton tadi dari awal ya, kalian cek, kalian bisa baca itu settingannya. Dan itu settingannya adalah settingan yang menurut aku pribadi cocok ya, untuk aku pribadi. Dan tentunya kalau kalian mau mencoba itu silahkan, kalau cocok silahkan lanjut, kalau enggak silahkan eksperimen sendiri. Lalu untuk project berikutnya, aku bakalan berencana untuk menjajal Jawa Timur. Jadi aku bakal ngelilingin Jawa Timur ya. Waktunya kapan? Semoga ya di akhir tahun bisa ya. Mungkin bulan September atau Oktober, November, Desember ya. Kemungkinan di antara 4 bulan itu, dimana ya mungkin waktu itu sudah cukup ya. Mungkin di antara 4 bulan itu aku bakal mencoba merencanakan ya supaya bisa touring ke daerah Jawa Timur keliling. Oke, thank you guys sudah nonton video ini sampai selesai ya. Jadi kalau kalian yang punya pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar. Dan pastinya kalau kalian yang pengen bertanya secara private ya, itu kalian bisa langsung hubungi aku via WhatsApp. Atau kalau kalian yang mau ngorder barang yang aku sebutkan tadi, itu juga bisa banget. Kalian langsung aja hubungi aku via WhatsApp ya. Linknya sudah aku taruh di kolom description yang tulisannya Linktree. Jadi gampang banget. Dan sampai jumpa di video berikutnya.